membahas tentang momen kenikmatan duniawi tanpa terduga yang pernah dirasakan Akemitsu Akagami dalam anime Temple pada episode 1-5. Singkat cerita, dahulu ketika Akagami kecil yang sedang diberikan nasihat oleh ayahnya, di mana sang ayah berkata kepada Akagami kecil dengan mengatakan bahwa dunia ini manusia tidak bisa hidup sendirian. Makanya sang ayah memiliki prinsip yaitu 2 pucuk lebih baik dibanding 1, ujar ayahnya. Lalu cerita kembali ke masa kini, Akagami yang tumbuh dewasa di mana dirinya berada selalu teringat perkataan sang ayahnya. Akan tetapi, Akagami yang sekarang bukanlah Akagami yang dulu. Asik, yang sangat mengagumi ayahnya karena memiliki banyak wanita. Dan justru Akagami tidak ingin menjadi seperti ayahnya. Akan tetapi, setelah dirinya tanpa sengaja bertemu Yuzuki yang mempunyai paras cantik nambah 0, prinsip hidup Akagami pun mulai goyah karena terbayang-bayang bodi Yuzuki dan kecantikannya saat ini mampu menguasai pikirannya hingga berubah sikap dan aktivitasnya. Karena keadaannya yang dikiranya berubah, Akagami ingin memperteguh imannya dan menghindari setiap wanita dengan harapan melatih hawa nafsunya di sebuah kuil yang disarankan pamannya dan bercita-cita menjadi biksu. Akan tetapi setelah dirinya sampai di kuil, tiba-tiba dikejutkan oleh orang yang membuka pintu itu, yang ternyata wanita itu adalah Yuzuki yang sebelumnya pernah bertemu dengan Akagami hingga membuat terbayang sosok cantik dan bahenolnya di pikiran Akagami. Jadi di kuil inilah Akagami akan merasakan kenikmatan duniawi yang tiada tara. Sehingga ideologi tentang masa depan yang sebelumnya Akagami pegang mulai runtuh. Ditambah lagi kelima gadis lainnya, Sukuyo, Kurage, Mia, Kagura, dan Kiki juga mendiami di kuil itu. Dan berikut ini Caca akan merangkum momen kenikmatan yang langka bagi Akagami yang pernah ia rasakan. Di momen yang pertama, Akagami yang sedang basa-basi dengan Yuzuki di ruang tamu, tiba-tiba Akagami mendadak untuk meminta izin ke toilet kepada Yuzuki. Karena Yuzuki masih penasaran terhadap Akagami, si Yuzuki mengabari kakaknya jika besar kemungkinan kedatangan Akagami adalah roh jahat yang sedang menyamar, ujar kakaknya. Lantas membuat Yuzuki waspada akan gerak-gerik Akagami. Karena sudah paham akan situasinya, Yuzuki yang selesai mengabari kakaknya mengenai kedatangan Akagami yang disebut roh jahat, tiba-tiba Sukuyo datang dan langsung diberitahu oleh Yuzuki jika di dalam kuil sedang dimasuki oleh roh jahat. Lantas kehadiran Akagami dari kamar mandi memasang wajah dengan ekspresi menakutkan hingga membuat takut Sukuyo. Namun tiba-tiba pada momen yang kedua, di tempat lain, Kagura dan Mia sedang asik mengobrol, ya biasa, paling lagi gosip lah. Dan karena mendengar keributan di dalam kuil membuat penasaran mereka, sontak Mia menuju ke TKP. Lalu tiba-tiba pada momen ketiga ini, ceritanya si Sukuyo dan para cewek-cewek lain sedang berdiskusi untuk mengusir Akagami dari kuil yang sebelumnya dibela oleh Yuzuki karena kesalahannya agar tetap menetap di kuil dan melanjutkan beban ganti rugi dari ayahnya kepada Akagami. Namun Sukuyo dan cewek-cewek lainnya masih tidak terima akan keberadaannya. Alhasil, Sukuyo dan lainnya sepakat untuk melakukan aksi erotis guna mencari kesalahan Akagami agar dituduh pria mesum, agar Akagami dipaksa menjadi pelaku pelecehan seksual yang membuat dirinya menerima kesalahan. Namun tiba-tiba Satori mo banji junchou. 今日はなんといい日だ。食事の準備に取り掛からないと。おう、状況を整理するんだ。赤髪明光。これはダメよ。
Lanjut di momen keempat, diceritakan Mia yang masih dendam ingin mengajak duel Akagami, mengingat Akagami yang pernah menyeruduk buah apemnya kemarin lusa. Mia masih tidak terima. Giliran si Mia sekarang yang ingin menguji Akagami, karena si Mia masih yakin jika Akagami si pria cabul yang tidak pantas menghuni di kuil ini. Walau Akagami bersikeras untuk tidak melanjutkan duelnya, namun si Mia yang dimentorin oleh Kagura malah kekeh tetap ingin melanjutkan duelnya. Namun yang terjadi, dua balon si Mia berhasil Akagami pegang. Dan tidak sampai dalam penyelesaian duelnya saja, diinformasikan oleh Kagura jika salah satu orang yang kalah sesuai perjanjian, orang itu akan menuruti semua keinginan sang pemenang. Dan di suatu malam, Akagami langsung Mia beri. 逃げたみたい。一夜だけの夢。 Di momen kelima ini, cerita beralih ke Sukuyo dan Akagami. Saat di sekolah, tepatnya di dalam kelas, Sukuyo terlihat merenung, atau dalam bahasa gaulnya, gegana, gelisah, galau serta merana. Dikarenakan Sukuyo yang tidak henti-hentinya memikirkan tentang Yuzuki dan Akagami kemarin. Apalagi mereka pada saat di luar sempat menginap di hotel satu kamar, hingga membuat Sukuyo kepo dan terus dipikirkannya. Karena Sukuyo yang terlihat tidak biasanya, dirinya dikejutkan oleh kedua temannya yang bernama Mana dan Yuki. Dirasa mereka akan menghibur dirinya, malahan mereka dibuat penasaran dan membuat salting si Sukuyo. Karena si Mana dan Yuki sampai membuat terpojok Sukuyo, dikarenakan mereka mengetahui jika Sukuyo sudah mempunyai pacar hingga berciuman. Tepatnya ketika Sukuyo melakukannya di sebuah kolong jembatan, kata si Yuki dan Mana. Di saat Sukuyo dibuat terpojok, Sukuyo lalu dibuat panik karena mengetahui Akagami sedang mengantarkan bekal makanan Sukuyo yang ketinggalan. Hingga pada akhirnya Sukuyo yang panik karena takut Akagami disangka pacarnya, Sukuyo bergegas menghampiri Akagami dan beralasan kepada kedua temannya jika dirinya tengah mendapati kram kronis dadakan. Akan tetapi, si Sukuyo menculik Akagami ke ruang UKS. Mau ngapain tuh Sukuyo? Namun tiba-tiba teman Sukuyo, Mana dan Yuki menjenguk Sukuyo karena kepo keadaan Sukuyo. Akan tetapi Akagami dibuat turu. Atsuki, なんか足長くない？上に移動しなくては。ああ、足か。そう。Atsuki、なんか太ってない？全然太ってないし。泣くことねば。じゃあ私ら行くわ。涅槃が見えた。 Oh my god! Wow! Sungguh cerita yang menonjolkan. Akagami yang tinggal bersama para gadis cantik, imut dan baik. Setelah itu di sini dibuat kita berdiri flashback sebentar. terus. Padahal niatan Akagami itu berarti meneguhkan hawa nafsunya. Malahan diberi enak-enak terus. Jadi sekian momen enak-enak dari anime Temple episode 1-5 ini. Nantikan momen-momen di episode selanjutnya. どう責任を取ってもらおうかな。目閉じなさい。お だよね。 Jika nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Caca pamit undur diri. Kita akan bertemu lagi.